2007 gue ketemu banyak motivator tuh, gue berubah tuh pikiran gue. Gue siaran di salah satu radio tertentu dan di situ isinya motivator, trainer, speaker, dan every single day gue ketemu mereka. Gimana nggak otak gue terngiang-ngiang, mindset lo jadi mindset gue di-upgrade. Lo gak pernah kepikiran, aduh nih para motivator bacot doang. ya ampun, enggak lah ya. Enggak ya? Enggak, gue enggak. Maksudnya mungkin bosen gitu tiap hari kan ketemu. Kalau gue realize bahwa sebetulnya ketika orang ngomongin voice atau vokal itu nggak melulu mau jadi penyanyi. Iya, atau sebaliknya belum tentu all speakers can sing or all singers can speak. Iya, jadi gimana caranya bisa ngomong enak, nggak gugup, artikulatif, terus ngomong clear. Itu juga banyak jadi masalah, dan itu sayangnya yang gue sayangkan itu mereka-mereka yang membangun bisnisnya itu sendiri. Oke, Big Thinkers, welcome back. Big Things Ahead. Hari ini gue kedatangan sosok yang unik, yang interesting, dan akan memberikan banyak insight dari different perspective. Welcome Riri Artakusuma. Welcome Sunil, thank you for inviting me. Founder of Voice Coach. Yep. Savvy experience in radio broadcaster. And speaking and communication skills. Yes. Practitioner, okay. Bukan expert. I couldn't say I'm expert, but I'm quite experienced. Quite experienced. Okay, that's being humble, ya. That's one key we have to learn. In Indonesia, we always like to humble ourselves. Kesian nanti orang yang lebih expert dia bilang, lu siapa anak baru kemarin misalnya gitu. Iya, benar-benar. Kemarin gimana kabar lo? Baik. Baik. Lo kenapa sih? Okay. Lo kenapa sih? Jadi gini. Baik, kabar gue baik banget. Voice coach, kenapa kok bisa ada voice coach? Buat gue pertama kali gue ngubungin lo, karena buat gue pertama kali gue nggak pernah aware tentang ada voice coach. Gue taunya ada speaking Vokal coach dong. Iya, gue taunya vokal, lebih ke music, vokal gitu. Voice was like, okay, this is something unique, but I've never heard. Mungkin gue yang belum pernah dengar, mungkin buat orang lain voice coach ya voice coach. Lo kayak nggak tahu aja, emang benar gitu. Tapi gue merasa abis ngobrol sama lo, abis kenal lo gitu, gue merasa pengetahuan ini penting. Pengetahuan ini penting. Mungkin orang nggak perlu mendalami banget, kecuali mereka mau punya skill atau mau memang berprofesi ya. Betul. Tapi di dunia entrepreneurship, being a founder, you've gone through a lot pasti. I will start with what made you found voicecoach.id. Oke. Jadi awalnya tuh gue sempet ke Malaysia, terus udah gitu. Any Malaysians? Please focus. Gue sempet ke Malaysia, gue ikut salah satu workshop lah ya, ada yang namanya Clinton Swain. Terus gue ngeliat dia itu berjam-jam, orang kan bilang selalu para motivator tuh ada Anthony Robbins ya. Tapi buat gue that's so far away lah, gitu kan, karena jauh banget dan gue nggak pernah ngelihat langsung orang yang sebegitu energiknya, suaranya juga tetap all out. Dan kemudian akhirnya gue memutuskan dari beberapa referensi, yaudah deh ikut aja nih, ada workshop di Malaysia gitu, gue ikut tuh, workshopnya Clinton Swain. Ternyata di sana dia bikin workshop itu nggak cuma dari jam 8 sampai jam 5, gue pikir udah dong selesai, dan itu seminggu. Oke. Tapi dia bener-bener sampai jam 11.30 bahkan setengah 12 baru selesai. Oke, wow. Dan dia di posisi on the high level, nggak pernah tuh gue ngeliat dia yang kayaknya tired, terus udah gitu suaranya tuh nggak stabil, karena biasanya orang kalau udah capek kan suaranya pasti nggak stabil deh. Satu, atau suara nggak stabil, kedua energinya juga ke-drain dan moodnya. Yep, banget. Tapi dia udah selesai aja tuh, dia masih sempat loh beberes bangku. Dan gue di hari keempat gue mulai penasaran. Nih orang nyandu kali ya, pikir gue gitu ya. Apa gitu kan, kayaknya nggak, karena kan high level banget kan. Gue akhirnya ngobrol sama timnya, karena emang segitu free-nya enak. Ternyata dia emang sangat memaintain suaranya. Terus udah gitu dia emang olahraganya juga kuat. Dan udah kebiasaan, jadi kemana-mana dia punya kayak gitu. Akhirnya gue mikir-mikir. Dan dia adalah seorang trainer di untuk bikin kayak board game dan storytelling.
Oke. dan storytelling. Oke. Akhirnya gue mikir-mikir, keren juga ya orang kalau emang bisa stabil kayak gitu. Karena untuk mempertahankan sesuatu, terutama suara ya. Karena gue juga radio broadcast, itu gue miss. Jadi segala sesuatu yang audible buat gue tuh, keren banget ya kok bisa kayak gitu ya. Dan udah suaranya deep, terus bisa stabil kayak gitu. Ini apa? Karena gue aja yang kadang-kadang MC jadi moderator tuh 2 hari aja udah atau cari apa gitu. Dia tuh enggak, be aja gitu. Dan yang gue lihat dia punya habit kalau pokoknya pagi orang-orang tuh lagi breakfast gitu, dia nggak breakfast, dia cuma makan apel 2. Dan itu bisa tahan tuh dia sampai siang gitu, gue lihat tuh. Nah akhirnya pas dari sana pulang setelah workshop itu, gue hibernate nih. Gue pingin deh kayaknya punya the idea gimana caranya gue bikin training atau bikin satu workshop yang berkaitan sama soal suara. Karena kenapa? Karena begini, gue berpikir dari tahun 2000, gue siaran itu dari tahun 2002. Berarti gue bukan merasa bahwa gue, kayaknya gue quite experience nih di bidang suara. Karena orang kan asumsinya, paradigmanya selalu dinyanyi. Kalau dinyanyi pasti punya kompetensi nih ngomongin soal suara. 2002 ke 2024 itu kurang lebih 22 tahun ya. 22. Baru 22 tahun lah ya. Baru 22. Iya, jadi pengalamannya masih sedikit lah. 22 tahun. Tapi kan gue nggak sebegitu. Jadi orang berpengalaman, gue nggak yakin bro orang itu langsung pede loh. Iya, betul. Langsung pede, gue nggak yakin itu. Nah, ketika pada saat 2007 gue ketemu banyak motivator, tuh gue berubah tuh pikiran gue. Gue siaran di salah satu radio tertentu dan di situ isinya motivator, trainer, speaker, dan every single day gue ketemu mereka. Gimana nggak otak gue terngiang-ngiang, mindset gue di-upgrade ya kan. Gue jadi kebayangnya kan sama mereka mulu kan gitu kan, dan otak gue, keilmuan gue itu bener-bener tambah tuh kayak mereka. Lu gak pernah kepikiran, aduh nih para motivator bacot doang? Ya ampun, enggak lah ya. Enggak, gue maksudnya mungkin bosen gitu tiap hari kan ketemunya. Kalau gitu. bener-bener truly motivator gue ada bosennya sih. Tapi kan gak semua dari mereka itu motivator. Tapi emang ada yang betul-betul mereka tuh as a trainer ya, as a coach, mentor. Memang kan mereka kan, punya skill, betul, dan itu kan beda-beda perannya dong role-nya. Nah itu cukup membuat gue kayak terinspirasi dan gue ngerasa kayaknya gue udah cukup nih merangkum pengalaman gue dalam konteks suara, gimana caranya gue bisa lebih diterima nih untuk ngomongin soal suara. Tapi kalau ngomongin vocal coach, gue nggak punya pengalaman sebagai seorang penyanyi. Karena definisi orang ngelihat, kalau gue bilang klaim gue sebagai vocal coach, oh yang ngajarin nyanyi ya? Enggak, gue nggak ngajarin nyanyi gitu. Dan gue nggak mau dikenal sebagai juga whatever. Akhirnya orang sekarang, oh itu vocal coach, ya terserah lo lah gitu mau manggil sama vocal kayak coach. misalnya gue ngajar orang tentang mindset, oh Bronil motivator, padahal gue bukan motivator. Gaya gue mungkin memotivasi orang. Iya, mirip-mirip tapi orang kayak gitu. nge-label aja seenaknya, ya udah what can we do. Nah itu, tapi akhirnya gue memilih voice coach. Orang juga di awal-awal banyak tanya, apa bedanya? Diferensiasinya lo sama vocal coach sama voice coach? Enggak, gue mau aja, so what? Ya kan, gue pikir gitu soal. Tapi pada akhirnya kesini gue menemukan memang ada perbedaan antara ketika kita itu vokal, ngomongin vokal sama voice. Kalau voice, the whole of your body itu yang mempengaruhi soal suara itu dibahas. Tapi vokal, how to pronounce, kemudian bagaimana lo mengarticulate sebuah suara, itu di vokal, bukan di Lu bisa voice. kasih contoh gak sih kalau vokal sama voice, kayak tadi kayak vokal itu gimana lu mengartikulate sebuah suara tuh gimana tuh? Nah, kalau voice itu bahkan sampai lu organnya sendiri itu lu pelajari sebetulnya. Dari bukan cuma kalau di vokal itu dibahas juga soal bagaimana nafas diafragma dan lain sebagainya. Voice itu lebih daripada sekedar membahas itu, tapi bagaimana melafalkan, kemudian juga bagaimana tuh pita suara terbukanya seperti apa dan bagaimana itu ternyata dipelajari, dikasih tahu dan itu pun juga in the middle of I decided to be a voice coach, gue baru tahu. Karena ketika gue punya intensi menjadi voice coach, gue kan akan cari tahu segala sesuatu yang relevan dengan untuk menjadi spesialis di situ. Betul, di voice itu sendiri. Tapi yang mendrive lo menjadi voice coach itu apa? Is it because it's been so long you have been a radio broadcaster, atau you realize that there is a need in the market, people are not aware between vocal and voice?
Sebelumnya ada orang yang bilang gini, Ri ajarin gue suara dong, dan gue nggak nyangka itu salah satu VP di salah satu bank terbesar. Oke. Gue bilang VP-nya malah minta VP. tolong sama lo ajarin gue. Iya, karena dia tahu gue radio broadcast, Iya. gitu kan. Terus gue bilang, Pak, kenapa nggak ke vocal coach aja atau ke ya apa tempat les nyanyi gitu ya? Kenapa bawa ke sana aja? Kayaknya saya nggak mau nyanyi. Loh, Bapak tinggal bilang bahwa keperluannya nggak buat nyanyi, saya buat ngomong. Tapi saya nggak nyaman karena di sana nanti saya pasti nggak akan lebih deep untuk ditanyakan atau juga diinstruksikan atau diberikan feedback dalam konteks speaking skill. Oke. Oh, akhirnya di situ gue realize bahwa sebetulnya ketika orang ngomongin voice atau vokal itu nggak melulu mau jadi penyanyi. Iya, atau sebaliknya belum tentu all speakers can sing or all singers can speak. Iya, Iya kan? kayak Iya. gitu. Akhirnya gue mengambil ceruk itu. Nah, gue mulai berpikir, oke juga nih. Dan pada saat gue keseringan ketemu sama si narasumber, kemudian para motivator, speakers itu, gue jadi mikir gini, kayak gue punya bakat deh kayak mereka gitu loh. Oke. Gua kayak- Itu mulai udah dapat kayak semacam calling gitu. Kayak calling gitu, cuma gue gini, tapi gue mulainya dari mana ya? Gitu lah. Kayaknya gue ada bakat tapi gue mulainya dari mana nih gitu. Sampai akhirnya gue dicemplungin oleh salah satu adalah speakers yang benar-benar I think that's one of my guru. Dia bilang gini, lo ikut how to be a trainer, satu workshopnya gitu. Boleh gak sih gue sebut dia? Boleh dong. Boleh, Anthony Dio Martin. Oke. Nah akhirnya dia Sahabat gue juga itu. Oh iya. Iya, akhirnya dia nyemplungin gue ke salah satu workshop yang itu di train habis-habis The Holding One itu salah satunya di Malaysia juga. Anyway, kemudian gue ikut itu di 2007 apa 2011, tapi gue decidednya untuk menjadi as a trainer itu baru 2018. Tapi gue bingung ya, kenapa kebanyakan orang kalau training kayak gue denger dari lo nih, pertama kali gue pergi kelas di Malaysia, terus yang ini gue disaranin ke Malaysia. Apa orang di sana jago bacot, jago training doang, tapi nggak bisa apa-apa atau gimana ya? Enggak sih, kebetulan aja itu. Oh, kebetulan aja. Gue bukan karena nyebutin lagi di sana, karena buat gue pada saat itu emang pas adanya di sana. Dan gue pikir kan di sana kan maksudnya nggak terlalu murah ya kalau kita mau pergi workshop international classes. Compare maksudnya, to going to Ya, let's say US or ya, compare to going to bener. Canada. Oke. Betul, So betul. you get a quality training at an affordable price Betul. on an international standard. betul. That's itu why Malaysia you guys are good. gitu. Kalau nggak di Malaysia pasti di Singapura kan biasanya gitu kan orang-orang. Bahkan juga Anthony Robbins terakhir juga kan bikinnya di Singapura gitu. Jadi gue pikir ya udah di sana. Akhirnya gue belajarnya ke sana. Diajarin lah gue di tempat sama Anthony Dio Martin itu untuk gimana jadi as trainer. Dan gue berpikir gue perlu cari sesuatu yang itu kuat di gue dong. Iya. Nah gue sebagai radio broadcaster yang I think I quite enough punya experience banyak, gue akhirnya nyemplung di situ sambil in the middle of time gue belajar. Akhirnya gue memutuskan pada saat itu karena waktu itu sempat di awal-awal pandemi, gue belajar langsung ke Roger Love tapi nggak bisa langsung ke LA, gue belajar online. And that was a good opportunity. Itu Banget. Because the situation, the world was on lockdown. Banget. Jadi dia bilang gue ada kelas sertifikasi lah dia bilang gitu dalam konteks suara. Terus gue cari-cari tahu siapa ini Roger Love. Ternyata Roger Love itu dia adalah vocal coachnya Anthony Robbins, Selena Gomez, bahkan juga banyak pembicara-pembicara ternama. Gue pikir kayaknya gue bisa punya kans nih. Iya. Berarti Gitu. lo tadinya merasa Anthony Robbins keren, lo langsung belajar sama gurunya dia berarti ya? Iya dong, ya kan gue bisa bilang gitu dong. Jadi gue pikir, wah oke juga nih gue bisa langsung ke gurunya nih. Akhirnya ya udah gue belajar dia tuh. Dari situ gue keep in touch. That's the power of network ya. Akhirnya gue keep in touch sama dia dan dia humble banget, selalu nggak pernah gue nggak dibalas email gue. Akhirnya dari situ gue benar ngerti, oh voice tuh lebih dari sekedar kita mengeluarkan suara, but how you love your voice and thank to God for this gitu. Karena dengan itu lu akan bisa nyanyi, lu akan bisa clarify apa yang ada di otak lo gitu kan. Lu bisa itu mengkomunikasikannya, itu sih yang akhirnya gue sampai sekarang gue jalan. And thank God gue tipikalnya modal bonek. Jadi gue I really don't care the other people say it. Gue nggak peduli tuh orang lain mau ngomong, ya apaan tuh voice coach segala macam. Gue nggak peduli karena gue pikir
it's my own path. It's okay kalau lu nggak cocok. Lu udah clear sama diri lu udah clear sama keputusan lu, apa yang lu mau jalanin. Bersyukurnya sih gitu ya. Jadi gue pikir kalau lu nggak cocok, ya it's okay, you just go away. Kalau misalkan lu cocok, let's join us gitu. Tapi lu nggak sempet kayak jiper gitu nih, gue mau mulai sesuatu curugnya agak unik, gue cuman no at all, alhamdulillah. Gue ke-trigger dari salah satu klien doang, misalnya yang trigger trigger. Ntar kalau gue gagal gimana, ntar kalau ini apakah you didn't even feel anything? Enggak sama sekali. Is it because you already had a stable income, or you don't even feel a fear to start something new? It's a journey. It's being an entrepreneur. You're finding a company. You're starting a company. Enggak ada sama sekali, karena gue pikir gini. Kalau gue alhamdulillahnya mungkin karena gue udah belajar daripada speakers itu kali ya. Jadi gue mindsetnya udah keset. Iya, jadi gini, kalau maju ya alhamdulillah, kalaupun lagi mundur nggak apa-apa, kita tinggal evaluasi aja apa sih yang nggak oke gitu kan dari sebuah bisnis. Gue ngejalanin running as a, kalau boleh dibilang sekarang part of provider training lah ya, khusus untuk communication, speaking skill and voice. Jadi gue pikir kalau emang lagi maju ya thank God, kalau lagi enggak ya nggak apa-apa. Kita bisa evaluate kok kenapa nih kita lagi nggak oke atau nggak lagi baik-baik aja. Jadi buat gue sesimpel itu daripada gue. Jadi lo udah menganut gaya gue ogah ribetnya ya. Lo kan bikin itu kan. Gue ogah ribet gitu. Jadi daripada lu mumet-mumet, ngapain, mending kita evaluasi and then what we have to do next. Yes. Daripada lu gue nggak berani jalan. Gue justru mengerjakan Voice Coach ID itu setelah gue as a trainer itu jalan gitu loh. Jadi gue pikir, Ri punya bendera dong. Gue pikir gue males banget bikin bendera deh, ini apa ya gitu. Akhirnya gue bikin lah Voice Coach ID itu setelah 3 tahun berjalan. Gitu loh. Jadi ya udah sekarang gue pikir awal-awalnya gue takut loh untuk apakah bisa diterima gitu ya. Maksudnya di awal-awal takut tidak bisa diterima secara corporate. Yes. Karena gue pengen dong gitu kan. Gue gak pengen cuma publik sekedar aware bahwa apalagi saat pandemi mungkin I don't know itu pas banget momennya kan. Pas momennya jadi hype banget. Tapi gue gak pengen cuma sekedar publik aware bahwa voice itu penting ya dalam komunikasi gitu. Bahkan yang menarik pas lo bilang saat diterima di corporate, berarti ini gue akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang voice coach, ya kan, lu ngajarin orang tentang pentingnya to understand your voice, pentingnya to train your voice, so that you can use di mana. Nah ini kan ada aspek nih. Sekarang gue mau tanya dari aspek. Sekarang kita ngomong dari sisi formal sampai ke yang nggak formal. Kalau dari sisi formal kita ngomongin corporate, CEOs, vice presidents, ya nggak. Terus kalau kita ngomong lagi in the government, right? You are a ketua umum, right? These are the positions, right? Organisasi or pejabat, whatever. Ministers juga bisa. Tapi terus kita turun lagi in a proper mungkin small businesses. Small businesses they focus on how they talk to their team, for example. Small businesses. Ini kan ada fase-fasenya nih. Ya kan? Terus abis itu jalan lagi ke sales, right? Seorang sales kan kerjanya harus ngomong. Kalau enggak gimana mau jualan? Benar banget. Terus lari lagi sekarang dengan dunia yang sangat cepat berkembang, kita sekarang banyak sekali content creator. Betul. Right? Coba lu mulai explain what is the impact of voice in those levels? Kalau ngomong mulai dari individu pastinya pasti kalau menurut gue penting. Tapi again ya, lagi-lagi orang merasa butuh dan penting itu kan depend on ya. Kalau untuk pribadi misalkan secara umum ya kita bahas, gue emang butuh nggak sih optimasi suara gitu? Ya depend on, lo ngerasa mungkin sekarang mungkin udah oke aja ya, lo mau upgrade silakan, nggak upgrade juga it's all up to you. Tapi dalam konteks bisnis, jadi bro, gue di radio itu punya salah satu program yang juga mengangkat soal UMKM. Ini sekilas cerita aja ya. Suka gemes banget sama orang-orangnya ya, yang kalau diajak ngomong AAUU gitu. AAU maksudnya gimana? They cannot speak, in my opinion ya, speak properly. Yang ngomong tuh nggak usah pakai lu nggak usah terlalu gugup amat gitu loh. Karena itu nggak convince orang. Lu punya produk tuh oke, even lu jual cireng misalnya, name it. Itu nggak bakal
convince orang. Jadi gimana caranya bisa ngomong enak, nggak gugup, artikulatif, terus ngomong clear, itu juga banyak jadi masalah. Dan itu sayangnya, yang gue sayangkan itu mereka-mereka yang membangun bisnisnya itu sendiri. Gitu. Dan mereka gimana cara, mungkin dengan segmen itu lu menggunakan radio di segmen itu untuk membangun awareness pentingnya itu ya? Gue nggak pakai segmen itu sih untuk membangun awarenessnya pentingnya suara dan lain sebagainya. Cuma gue berkaca dari situ. Ternyata biasanya setelah siaran gue akan bilang, Pak, kenapa you cannot improve yourself? Mulai dari entah itu whatever speaking skill atau dari suaranya, bagaimana biar lebih convince lagi, meyakinkan orang. Karena orang ketika kita nggak usah ngomong gugup ya, tapi lu ketakutan aja, itu suara lu udah akan muncul dengan apa implementasinya? Bergetar, shaking, atau lo tuh dikit-dikit ngecap kayak gitu. Itu tuh kayaknya dry ya. Dry. Ya. Fear is dry. Yeah. Jadi kayaknya tuh ludah lu habis kayaknya ya. Lu butuh dikit-dikit minum dan itu mengganggu suara loh. Ganggu suara. Dan orang tuh nggak nyadar sampai ke sana bahwa orang tuh cuma ngomong speaking, tapi lu speaking nggak ada suara, lu gimana lu speaking? Ya kan, gimana lu mau ngomong? Jadi yang perlu lu perhatikan juga adalah konteks suara. Makanya kalau dalam gue yakin di sini juga audiens lu mungkin banyak yang tahu ya bahwa kalau mau ngomong speaking skill ada vokal, verbal, visual. Nah itu lo boleh jelasin, itu penting. Iya, vokal, verbal, visual. Dulu ada yang bilang pokoknya vokal sekian persen, verbal sekian persen, voice sekian persen. Buat gue nggak ada yang paling dominan. Buat gue semuanya tuh sama kuatnya, itu 3 elemen. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Lu mau gesture keren banget kayak apa, pas lu ngomong AAU nggak enak banget dilihatnya. Lu udah keren banget bro. Bro Sunil kayak gini pas ngomong, Ri gimana Ri kabarnya? Nggak enak banget juga. Gue langsung gini, ilfil banget sih nih cowok, ya ampun. Asli. Gue pasti bakal nggak enak gitu kan. Mungkin gue gak akan langsung komen, tapi buat orang yang kayak gue yang spontan, gue selesai gini, bro lu kayaknya perlu belajar deh voice skill. Pasti gue akan kayak gitu. Jadi betapa banyak juga cowok-cowok atau cewek-cewek yang merasa kecewa ketika kenalan, entah itu by application, date or something gitu ya. Tiba-tiba gak pernah ngomong, cuma chatting-chatting, pas ngomong, I think I love you. Turun tuh langsung, kayaknya gini banget ya. Ilfil bro, orang beneran loh, bukan 1-2 kali. Gue bukan 1-2 kali dapet DM soal gini, Mbak gimana sih Mbak untuk improve suara saya biar gak cempreng, karena saya ditolak cewek berkali-kali cuma gara-gara suara. Tapi how do you know, gimana caranya orang itu menyadari kalau suara dicempreng? Kalau dia merasa dirinya fine-fine aja gimana tuh? Ya itu masalah lo gitu, nggak apa-apa juga sih kan. Orang kan merasa itu masalah ketika dia emang merasa itu adalah masalah. Kalau dia bilang gue nggak apa-apa begini, ya nggak apa-apa juga, sampai lu mungkin dapat feedback dari orang lain kan. Ini lo orang semua yang lagi nonton kalau bisa take a moment, ambil handphone, rekam suara lo ngomong atau coba apa, deh. Terus dengerin lagi. Jadi mungkin buat tapi gue yakin ya, banyak orang yang juga ini gue nggak tahu, ini nggak bisa digeneralisir ya. Tapi mostly orang ketika mendengar suaranya sendiri, even, gue jijik banget ya dengar suara gue, nggak enak banget. Ada ya? Bukan ada, banyak banget orang yang punya first impression sama suaranya sendiri kayak gitu. Nah balik lagi ke topik kita bahwa mulai dari mana nih lo bisa menganggap proses itu penting tadi kan ya. Betul. Suara itu mengirimkan rasa nyaman. Makanya suara itu bisa convince orang. Suara itu jadi in communication we are not just sending the messages, but we also sending the energy and the vibration that will perceived by the audience with commanding, convincing, or even intimidating. Bisa jadi orang lupa bahwa suara itu adalah otot. Suara itu adalah otot. Otot, pita suara kita itu otot, diafragma itu otot. Everything in our body is muscle. Ini kita kan kayak punya tune sebetulnya, cuma nggak kita latih aja. Itu tuh punya tune. Nah, gue langsung journaling about my affirmation, what I want to do next 5 years ahead. Gue selalu journaling dan belum stop. Sampai anak gue cewek yang bontot, gue lihat dia lagi ngapain, kok minta beli buku dan segala macam, karena dia bilang aku pengen kayak ibu, journaling setiap hari. Yang dia tulis, aku sehat, aku bahagia, aku ceria.